Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya doakan masuk surga. Bu, menjawab salam hukumnya wajib. Karena kata Nabi, hakul muslim alal muslim sittun. Kewajiban orang Islam yang satu dengan Islam yang lainnya ada 6. Salah satunya raddus salam. Wajib menjawab salam kalau ada orang yang memberi. Karena wajib yusabu fa'iluhu. Diberikan pahala bagi yang mengerjakannya. Amin dong. Nyender melonjor sih. Ujung-ujungnya pules dah. Ibu nyautin lagi, yang penting ngaji Pak Ustaz. Betul Bu, orang ngaji walaupun nyender, melonjor, tidur, tetap dapat pahala. Tapi pahalanya dibagi 2 sama tembok. Kalau ditinggalkan, yu'aqabu tariku, berdosa dan bakal disiksa. Namun ternyata ada beberapa golongan yang tidak wajib menjawab salam dan tidak berdosa kalau tidak menjawab salam. Kira-kira mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Betul? Maaf ya. Yang pertama, maaf, orang mati. Orang mati tidak wajib menjawab. Kenapa? In qata'a amalu. Udah putus amalnya. Gak mungkin sholat lagi, gak mungkin puasa lagi, gak mungkin zakat lagi, gak mungkin haji lagi. Termasuk gak mungkin juga jawab salam lagi. Berarti yang barusan saya ngucapin salam ada yang gak jawab, berarti dia orang pelan-pelan dong. Betul. Ada yang kedua Bu, mau tahu nggak? Jangan tersinggung ya. Orang gila. Orang gila nggak wajib jawab salam. Karena secara syariat orang yang wajib melaksanakan ajaran Islam hanyalah orang yang udah akil. Berarti barusan yang saya ngucapin salam nggak jawab, berarti dia orang. Saya ulang salamnya boleh? Mudah-mudahan yang mati hidup lagi. Yang gila waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladzi ja'alal Qur'ana imaman wa nuran wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Salatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursali Sayyidina wa habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri kulubina wa maulana nabiyyina Muhammadi imamil anbiya'i wal mursali wa khatamil anbiya'i wal mursali wa sayyidil anbiya'i wal mursali wa ala alihil mujahidin at-tahirin at-tayyibin wa ashabihil gharil mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin wa da'u syuhada'akum min dunillah in kuntum fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattakun nar wa quduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Au kama qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam taraktu fikum amrain
Wa in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitab Allah wa sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sadaqallahul aliyyul azim. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, segenap para asatidah, para hujjat yang mohon maaf andaikan tidak sesebutkan namanya satu persatu. Harapan dan doa kita mudah-mudahan segenap guru-guru kita yang hadir Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah murahkan rizkinya, Allah kuatkan iman Islamnya, terus nantiasa istiqamah membina kita semua ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Sama kita muliakan pula segenap aparatur pemerintah. Dalam hal ini akhina Bapak Muslih selaku pembina wilayah, pengurus Masjid Jami Ad-Dia Guru Sya'ban beserta segenap kepengurusannya, dan yang saya banggakan hadir wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, remaja-remaji, anak-anakku sekalian, pencinta salat Isya, tarawih dan insyaallah witir berjamaah di Masjid Ad-Dia yang sama kita muliakan ini. Harapan dan doa kita mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini, seluruh amal ibadah yang telah, akan dan sedang kita kerjakan, baik itu ibadah yang wajib ataupun sunnah, sedekah yang telah kita berikan, doa demi doa yang senantiasa kita munajatkan, insyaallah kesemuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama kita panjatkan puja, puji dan rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu. Bahwa kita alhamdulillah telah berpuasa 17 harinya. Dan ini malam kita bertarawih di malam yang ke-18-nya. Jangan ditinggal. Karena puasa sama tarawih satu paket yang gak bisa dipisah. Betul? Betul? Bukan kata Zainuddin, kata Nabi kita Muhammad. Man shoma Ramadan, siapa orang di bulan Ramadan berpuasa di siang harinya, wa aqamahu, dan malamnya dia bertarawih. Bu, ada orang puasa tapi kagak tarawih. Sama halnya masak sayur asem tanpa asem, bego. Garam, asem. Masak sayur asem nggak pakai asem, apa namanya lu? Nah itulah perumpamaan orang yang puasa kagak tarawih. Makanya Nabi kasih rangsangan. Pahala tarawih dari malam pertama sampai ini malam berbeda-beda, Pak. Amin loh. Ini malam nih pahalanya luar biasa. Allah ridho sama kita dan ridho terhadap kedua orang tua kita. Rugi yang ini malam nggak tarawih, saudara. Betul? Habis Ustadz, saya kalau malam dagang, jadi nggak bisa tarawih Pak Ustadz. Tetap ente mendapatkan tarawih, karena dagang itu wajib untuk ngasih makan istri dan anak. Tapi saya tetap Ustadz mau tarawih. Ya udah malam, habis dagang jam berapa? Jam 2. Boleh nggak tarawih jam 2? Boleh nggak jam 2 tarawih? Tarawih habisnya azan subuh, betul? Nggak jadi masalah. Berat Ustadz 2-3, ambil yang 11. Boleh nggak? Tapi walaupun 11 ikutin Nabi, masna. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, begitu. Jangan 4-3. Itu Liverpool. Betul tidak? Betul tidak? Bu, yang kagak boleh ngebelain tarawih dagangnya pagi atau siang.
yang didagangkan makanan minuman. Nabi sabdakan arida bil maksiati maksiatun. Siapa orang yang ridho dengan kemaksiatan, maka dia sama seperti orang yang bermaksiatnya. Jawab yang kencang. Tidak puasa dosa enggak? Dosa enggak? Tapi lebih dosa lagi orang yang ngasih makan orang yang tidak puasa. Kenapa diam? Dagang semua. Nggak boleh. Makanya hadis man fariha bidukhuli Ramadan dimaknakan dengan baik. Kenapa orang yang menghormati Ramadan diharamkan jasadnya dari siksa api neraka? Karena Ramadan merupakan bulan pilihan Allah yang dihadiahkan buat kita umat Nabi kita Muhammad. Ada orang Yahudi, Pak. Pak masih hidup, Pak. Melotot dipanggil nggak nyaut. Pak, ada orang Yahudi masuk Ramadan, anaknya keluar rumah bawa makanan, dan itu anak makan di depan orang yang lagi kecewa. Ini orang Yahudi dengan anaknya. Dia gendong tuh anak, Bu. Ketika digendong, makanannya terjatuh. Nangislah si anak. Begitu sampai di rumah ditanya oleh istrinya, kenapa anak kita nangis? Anak kita makan sembarangan. Ini bulan Ramadan, orang Islam lagi puasa. Aku gendong tuh anak. Nangisnya bukan aku cubit, bukan aku pukul, tapi makanannya ditakdirkan Allah, saudara. Orang Yahudi yang notabene-nya bukan Islam, 3 bulan sebelum kematiannya Allah takdirkan masuk Islam. Dia beribadah dengan baik, matinya husnul. Betullah janji Nabi, orang yang menghormati Ramadan bangkit di hari kiamat terbebas jasadnya dari siksa api neraka. Tapi ada tapinya. Kalau ada hukum positif, berarti ada hukum apa? Bagaimana dengan orang Islam yang gak menghormati puasa, gak menghormati Ramadan, rokok depan orang, makan depan orang, minum depan orang? Ada nggak? Jawab, ada nggak? Ketika Nabi Mi'raj, Nabi melihat orang yang lagi disiksa luar biasa oleh malaikat dengan siksaan yang dahsyat. Saking sakitnya, itu orang nggak lagi sanggup mengeluarkan air mata dari matanya, karena udah habis air mata dari matanya, saudara. Tiba-tiba Nabi lewat, dia pegang kaki Nabi. Syafi'ni ya Rasulullah, syafi'ni ya Rasulullah. Ya Rasulullah, tolong aku dong, nggak sanggup nih ngadepin siksa kayak begini. Nabi nggak tega, saudara. Nabi itu rahmatan. Nabi mau angkat tangan, mau doain orang. Tiba-tiba malaikat berkata, ya Muhammad, turunkan tanganmu. Ini orang nggak berhak mendapatkan doamu. Ini orang nggak berhak mendapatkan syafaatmu. Nabi tanya, ma zambu, apa dosa nih orang? Malaikat nggak jawab, yang jawab langsung Allah. Ya Muhammad, ini orang musuhnya Ramadan. Makanya puasa nggak ada yang tahu. Yang tahu cuman orang belaga puasa, kita nggak tahu. Orang pura-pura puasa, kita nggak tahu. Maghrib ikut masuk ke masjid, sila juga, malah banyak makannya. Ada yang tahu nggak? Jawab, ada yang tahu nggak?
Nggak ada. Ya Bu ya. Ya Bu ya. Bu, suami kerja jam 10 aus, minum di kerjaan. Ibu tahu? Pulang belaga lemes lo. Bibir kering-keringin. Bininya nanya, masih puasa bang? Hebat jawabannya. Mohon doanya Bu. Udah minum mohon doanya. Bu doain Bu. Biar mati sekalian. Betul. Betul. Nih si anak sekolah nih jam 10 aus minum di sekolahan. Bapak tahu? Galak nanyanya bapak, masih puasa nggak lo? Hebat jawabnya. Ini bapak, anak siapa dulu dong? Anak setan lo. Nggak puasa, ngaku puasa. Bu, yang parah lagi, laki kerja, anak sekolah, ibu sendirian di rumah. Alhamdulillah, makan juga. Kagak ada yang tahu hanyalah. Saya semua tanya Pak, jawab yang kencang. Ketika puasa datang, yang dibutuhkan Islamnya apa imannya? Islamnya apa imannya? Karena Islam cuma syarat puasa. Tapi iman, kekuatan untuk melaksanakan ibadah puasa. Ketika Allah panggil, ya ayyuhallazina amanu, Allah udah tahu. Orang beriman pasti puasa. Tapi orang Islam belum tentu semuanya puasa. Udah nggak puasa, kadang-kadang lebaran paling keren. Habis sembahyang Id, salam-salaman, nangisnya paling kencang. Orang duitnya habis. Orang-orang takbiran di main koprok saudara. Habis duitnya. Ya Bu ya. Ya Bu ya. Bu. Jadi hakikat puasa itu sangat luar biasa. Orang yang kafir menghormati puasa dikasih hidayah masuk Islam supaya matinya terhindar dari siksa api neraka. Tapi orang Islam yang tidak menghormati Ramadan, gak menghormati orang yang puasa, gak akan mendapatkan doa dan syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu semuanya sallallahu marhaban ya sahra Ramadan, marhaban sahra siyami, marhaban ya sahra, marhaban sahra qiyami. Semuanya marhaban ya qadimal an, anta li ghaya marami, bikudumik yan jaliran, wa yazulul ightimami. Sallallahu
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabi. Sallu ala nabi Muhammad. Itulah kenapa Allah berfirman dalam hadis kursinya, as-saumu li, puasa itu punya aku. Ketika ada orang berpuasa, siapapun gak ada yang tahu. Yang tahu hanya aku, kata Allah. Ibu sholat gak, Bu? Ibu sholat gak, Bu? Ketika ibu sholat, orang tahu gak? Memedi loh. Memedi. Ya kelihatan orang ya. Ibu sholat orang pasti tahu, Bu. Masa laki gak tahu? Anak gak tahu, kecuali memedi. Bapak zakat orang tahu nggak? Bawa beras 3,5 liter ke masjid orang lihat, betul? Haji mah jangan dibilang deh ya. Yang berangkat cuma laki bini, yang nganterin 5 truk. Tapi puasa kagak ada yang tahu. Yang tahu hanyalah wa ana ajzibi. Ketika ada orang berpuasa, kata Allah, gak pakai perantara malaikat pahlanya, saudara. Salat, pahlanya perantara malaikat. Zakat, pahlanya perantara malaikat. Umrah, pahlanya pakai perantara malaikat. Tapi puasa, gak pakai perantara malaikat, tapi langsung Allah yang memberikannya. Amin dong. Capek gue. Capek gue deh. Terus jangan nih. Terus jangan. Amin diajarin melulu. Sampai sahur. Gue punya bini bego. Lanjut. Lanjut. Alhamdulillah. Makanya Ramadan ini bulan yang agung, bulan yang besar, bulan yang hebat. Sesuai dengan sabda Nabi, ya ayuhan nas qad ja'akum sahrun azimun. Wahai segenap manusia, telah datang kepada kalian bulan yang sangat azim, bulan yang sangat agung. Maaf nih Pak, Bu, Nabi berangan-angan Pak, bukan berdoa, bukan berangan-angan. Ya Allah, kapan saya punya umat bisa puasa kayak Nabi Adam? Bu, Nabi Adam puasanya 1 tahun. Sanggup loh? Peot loh. Betul? Tapi umur Nabi Adam 1000 tahun. Postur tubuhnya tingginya 25 meter. Wajar bisa berpuasa selama 1 tahun. Nabi berangan-angan lagi, ya Allah, kapan umatku bisa puasa kayak Nabi Daud? Sehari puasa, sehari tidak. Betul? Tapi maaf, Nabi Daud usianya 600 tahun. Kita nih yang hadir, saya mau tanya nih, berapa umur kita? Mata lu sobek. 300. Sok tahu dia tuh. Kata Nabi, umurnya umatku di akhir zaman baina sittina wa sab'in, di antara 60 dan 7. Dibuktikan dengan wafatnya Nabi kita usia berapa? 63 Pak. Jadi mohon maaf, yang 60 tahun siap-siap, tinggal 3 tahun lagi. Apalagi ini hari udah 62 tahun 11 bulan. Tinggal nunggu habis lebaran. Jawab, betul tidak? Jadi umatmu gak akan sanggup ya Muhammad puasa setahun.
puasa setengah tahun gak akan sanggup. Maka umatmu, kata Allah, aku hadiahkan puasa cukup 1 bulan saja. Tapi, ada tapinya, walaupun puasa umatmu cuma 1 bulan, lebih hebat dari puasa yang 1 tahun. Amin dong. Capek nih gue nih. Amin ya Rabbal. Nabi tanya, ya Rabb, dari mana hebatnya perbandingan sebulan dengan 1? Turun ayat, inna anzalnahu wa ma adraka ma lailatul qadri. Puasa umatmu cuma sebulan ya Muhammad, tapi bonusnya ada 1 malam yang sangat luar biasa yang gak diberikan kepada nabi-nabi yang lain, khusus hanya untuk umatmu ya Muhammad. Gue tahu terpaksa lu, gue tahu terpaksa. Gue tahu terpaksa lu, aminnya. Ya Bu, ya Bu, namanya Lailatul. Kalau umatmu mendapatkan malam itu ya Muhammad, ibadahnya khairun min alfis syahrin, lebih utama daripada beribadah 1000 bulan atau kurang lebih 84 tahun. Ya Rabbal, ya Rabbal. Makanya ketika datang Ramadan, bersungguh-sungguhlah beribadah. Kalau bisa jadikan Ramadan ini Ramadan terakhir buat kita, seakan-akan kita bakal meninggal dunia. Jadi beribadahnya sungguh-sungguh, karena tahun depan belum tentu kita ketemu sama Ramadan lagi. Betul nggak Bu? Ini gue datang juga karena gue bayar utang. Tanggal 2 gue sakit. Bawel banget nih RW. WA melulu. Gue nggak ladenin, nggak enak. Gue ladenin jadwal udah penuh. Ya Bu ya, saya ladenin kan, saya ladenin deh. Selama COVID capek gue, sepi undangan. Sekarang mau banyak undang, gue uber semuanya deh, alhamdulillah deh. Termasuk Adia Guru Sya'ban. Amin. Gue sih garisin aja. Gue kemarin nih terpaksa terus terang aja. Ini terus terang aja nih, ini malam nih gue namain ceramahnya nih partai tambahan. Jadi pengurus biar paham dah. Insya Bu, paham ya Bu? Bu, paham ya Bu? Jangan tinggalkan tarawih ya Bu ya, sampai malam terakhir. Insya. Ntar nih Bu, malam terakhir Bu, pahalanya haji 1000 kali dalam keadaan mabrur. Coba kapan lagi? Betul? Saya pergi haji baru sekali. Pak Haji Mas'ud berapa kali? 2 kali. Betul? Yang ngomong 5 belum pernah tuh. Bapak Ibu terawih malam terakhir, berapa pahalanya? 1000 kali haji. Kalah saya. Kalah Pak Haji Mas'ud. Saya 1, Pak Haji Mas'ud 2, lu 1000. Oh, tapi gue gak mau kalah, gue terawih juga. 1001. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Insya Allahumma salli Sayyidina Muhammadin wa dawaiha wa afiyatil wa nuril absari wa ala wa sahbihi wa sallim. Lagi Allah salli
Sayyidina Qulubi Iha wa'af abadan Wa nuril absari Wa ala Wa sahbihi Sallu ala nabi Sallu ala Muhammad. Itulah kehebatan Ramadan buat kita umat yang beriman. Jangankan puasanya, menyambutnya saja sudah mendapatkan pahala. Betul? Jangankan puasanya, tarawihnya saja sudah mendapatkan pahala. Yang bilang tidur siapa itu? Pakai dalil lagi. Kan ada hadisnya Pak Ustadz, naumu shaim ibadah. Tidurnya orang yang puasa ibadah. Tepan sayang pakai mazhabnya mazhab Mbah Surip. Bangun tidur. Bangun tidur. Bangun. Apa lagi gitu. Itu yang puasanya tuh mazhabnya Mbah Surip tuh. Tidur yang bagaimana? Betul tidak? Orang puasa itu Pak, belajar menahan hawa. Itu namanya puasa. Tapi kalau tidur melulu, itu namanya belajar jadi jenazah. Tinggal dibungkus. Buang ke kali. Betul tidak? Betul tidak? Ya Bu. Tapi kalau buat puasa mah yang hebat ibu-ibu dah. Habis sahur belanja. Betul Bu? Pulang belanja nyuci. Habis nyuci masak. Allah. Masuk surga Ibu. Kalau kita laki-laki habis sahur habis subuh. Kalau ibu, Masya Allah. Makanya saya mau tanya, yang gampang masuk surga bapak apa ibu? Amin Bu. Ibu mau masuk surga, enggak usah sembahyang sunnah Bu, enggak usah puasa sunnah, cukup sembahyang 5 waktu, puasa Ramadan, taat sama suami, bangkit dari kiamat, dipersilakan masuk surga dari pintu yang mana saja. Ibu sholat, bapak nggak sholat, ibu meninggal dunia tetap masuk surga. Tapi bapak sholat, bini nggak sholat, bapak tetap masuk neraka. Makanya kalau bini sholat kagak, puasa kagak, sama laki ngelawan melulu, maaf tuker tambah. Setuju Pak? Makasih. Setuju Bu? Nggak jadi. Bu, ibu meninggal dunia, suaminya duduk di sampingnya, dia angkat tangan, ya Allah, ini istri saya maafkan kesalahannya, ini istri saya ampunkan dosanya, ini istri saya ridhoi hidupnya. Ibu langsung masuk surga. Mau begitu Bu? Besok mati deh. Entah lakinya ngomong. Ya Allah, ya Rasulullah. Emang paling enak jadi perempuan, betul Bu? Laki-laki mah tanggung jawabnya berat. Perempuan luar biasa. Tapi emang juga luar biasa perjuangannya, betul tidak? Makanya anak-anak muda nih jangan suka ngelawan sama orang tua ya. Amin. Amin. Ya Bu ya. Kalau ibu tuh satu sanggup merawat 10 anak, tapi 10 anak belum tuh sanggup merawat satu ibu. Betul nggak Bu? Tangan yang kiri gendong anak Pak, yang kanan megang sapu.
Coba Bapak sekali-kali coba begitu. Tangan yang kiri megang anak yang kanan sambil ngegoreng. Tuh ibu. Makanya satu ibu sanggup merawat 10 anak. Tapi 10 anak belum tuh sanggup merawat satu ibu. Betul Bu? Satu ibu sanggup merawat berapa anak Bu? 10. Satu bapak sanggup merawat 4 istri. Salah gue Bu. Ya Bu, ya Bu, Bu, beruntung kita dihadiahkan Ramadan oleh Allah, makanya jangan disia-siakan. Insya, manfaatkan sebaik, jangan sampai ada celah kita berdiam diri. Perbanyak ibadah di bulan suci Ramadan ini, agar kita bisa meraih la'allakum, agar kita bisa mengucapkan minal aidin wal insya. Ditambah lagi Allah turunkan kitab suci Al-Quran di bulan suci Ramadan yang kita kenal dengan nuzulul, sumber ilmu Bu, sumber ilmu. Dan siapapun orang beribadah tanpa ilmu adalah ibadah yang sia-sia. Tarawih aja kalau nggak punya ilmu bahaya Pak. Saya suka liatin habis sembahyang Isya ada yang kagak ba'diyah. Hanya mau ngambil apa ya? Tarawih doang. Ayo jawab yang kencang. Mana yang penting? Ba'diyah apa tarawih? Ba'diyah apa tarawih? Ba'diyah lebih penting daripada tarawih. Yang kedua, ada habis tarawih langsung pulang, nggak witir. Kenapa ente nggak witir? Ntar malam mau tahajud Pak Ustaz. Emang kenapa witir dulu? Kalau saya udah witir kan ntar malam nggak boleh lagi Ustaz sembahyang sunnah. Nggak ngaji nih orang saudara. Habis tarawih witir. Ntar malam mau tahajud boleh nggak? Mau tahajud boleh nggak? Mau tasbih? Betul. Cuman jangan witir lagi. Karena habis tarawih kita udah, kalau tarawih udah witir 3 rakaat, malam witir lagi, bukan lagi witir genep. Habis tarawih witir berapa rakaat? 3. Entar malam tahajud witir lagi berapa? 3 tambah 3. Makanya biar pada ngaji. Saya suka baca statusnya PRW. Ini yang ngajar di sini orang-orang yang luar biasa, Pak. Sayang Bapak kagak ngaji di sini. Andaikan rumah saya dekat, saya ngaji tiap subuh di sini. Rumah gue jauh aja. Betul tidak? Tiap hari pengajian luar biasa. Lebih luar biasa lagi, habis subuh Sina Ali tanya, "Ya Ali, siapa temanmu yang paling kaya di atas muka bumi ini?" Kata Sina Ali, "Sahabatku yang paling kaya adalah mereka yang sembahyang 2 rakaat sebelum sembahyang subuh. Itu sahabatku yang paling kaya. Yang punya gedung belum kaya, yang punya mobil belum kaya, tapi yang sembahyang 2 rakaat sebelum subuh punya kekayaan lebih kaya daripada dunia dan juga isinya." Hebat ini nih Masjid Adiyah Guru Sya'ban. Luar biasa tuh. Tadi aja baca doa masih gue dengar Ramadona aja lo. Ramadoni. Ramadoni. Tadi apa? Ramadona. Tanya sama guru-gurunya. Ustaz, kata Ustaz Zainuddin, Ramadhani bukan Ramadona. Coba jawaban beliau apa? Jadi nggak sah dong Ustaz yang Ramadona. Sah. Cuman kalau ada bahasa yang lebih bagus, kenapa sih robah yang bagusan? Dia Ramadona, rubah jadi Ramadhani. Dengan apa tuh? Dengan ilmu. Kalau Ramadona sah, Ramadhani sah,
Yang gak sah siapa Ustaz? Yang kagak sah Maradona. Itu main bola bego. Ya Bu. Ya Bu. Imsak udah puasa belum? Imsak udah puasa belum? Belum. Itu merupakan kemuliaan ulama-ulama kita dengan ijtihadnya. Dikasih jeda 10 menit sebelum subuh, disebutlah namanya Apa tujuannya? Takut ada yang kesiangan. Ibu pas bangun Bu, lagi tarhim. Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Makan jangan. Makan jangan. Yang ngerokok terusin gak? Terusin gak? Silakan. Belum puasa? Belum. Puasa itu waktunya azan Masak apa Pak Ustadz? Tinggal 10 menit lagi. Yang instan aja. Pop mie. Pop mie. Seduh air panas. Mateng gak? Tambahin nasi 3 piring. Wah. Kuat apa 3 hari. Islam gak sulit. Ada Quran, sumber ilmu kita. Betul. Waktunya buka. Beduk apa azan? Ayo, beduk apa azan? Azan. Nafsu sih lu. Tek. Wah. Habis dimakan. Habis tek kagak ada duk-duknya. Bingung lo. Ngerti tukang tek di depan lo. Bu, masuk azan maghrib, jawab. Batalkan dulu baru doa. Apa doa dulu baru batalin? Jangan berantem. Apa dulu? Batalin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ambil air. Bismillahirrahmanirrahim. Kita minum. Udah batal, tambahin. Korma berapa? 3 bego. Lu mau banyak aja lu ah. Berapa? Berapa? 3. Tuh sunnah Nabi jangan dihilangin. Minumnya juga pakai tangan yang kanan. Kapan lagi kita konsekuen dengan sunnah Nabi? Kalau udah kita buka, udah makan korma, habis itu lu mau makan karpet juga bodoh amat. Betul? Angkat tangan, Allahumma laka wa bika wa ala rizkika birahmatika. Tambahin lagi Bu doanya. Karena kata Nabi, lisaimina farhat. Bagi orang yang berpuasa diberikan 2 kebahagiaan. Yang pertama, farhatun indal futur. Kebahagiaan ketika berbuka puasa. Apa kebahagiaannya? Bukan makanan, bukan minuman. Di situ ada kalau orang berdoa, doanya enggak tertolak di sisi Allah. Selama ini nambahin enggak? Tapi dari mukanya sih kelihatan ya. Enggak nambahin, enggak. Cuman birahmatika ya arhamar walhamdulillahi rabbil. Tambahin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabb. Ya Rabb. Istri saya belum sholat ya Rabb. Kasih hidayah ya Allah biar bini saya sholat. Amin dong. Ibu juga begitu ya Rabb. Suami saya ya Rabb masih belum ibadah ya Rabb. Bukakan hatinya biar ada ibadah ya Rabb. Angkat tangan ya Rabb. Mau lebaran ya Rabb. Bokek nih ya Rabb nih. Minta sama Allah. Insya mudah-mudahan ya. Habis Ramadan makin rajin ibadatnya. Salat jangan tinggal. Amin. Ya Rabbal. Ya Rabbal. Sampai tua Pak salat. Jangan nungguin mati. Kalau udah mati, salatnya songong depan imam. Melonjor lagi. Bu, tutup aurat sampai tua. Jangan nungguin mati.
Kalau udah mati bu, nutup auratnya serem. Nggak ada kancing, nggak ada kantong. Ikat matahari 7. Pocong namanya. Anak perawan, jangan kalah sama kuntilanak. Kuntilanak setan, tapi sopan pakai gamis. Betul tidak? Betul tidak? Jadi kita beruntung masih bisa ketemu lagi dengan bulan suci, bulan yang begitu agung, yang hanya dihadiahkan buat kita umat Nabi kita Muhammad. Diberikan bonusnya Lailatul, diberikan bonusnya beraneka macam pedoman untuk kita hidup, yakni kitab suci salah satunya pedoman ilmu dalam beribadah dan juga muamalah. Alhamdulillah. Ibu pernah beli televisi nggak bu? Bu, pernah beli televisi nggak? Pernah ya bu ya? Ada kardusnya nggak bu? Sampai rumah tuh kardus diapain bu? Buka bego, buka. Belagu lu. Buka. Atau dibuang sama TV-TV-nya loh. Buka dulu. Betul. Aduh, jamaah dia bego-bego. Capek gua ngajarin dah. Sampai rumah kardusnya kita kita keluarkan TV-nya. Betul nggak Pak? Saya mau tanya Pak, kalau TV-nya udah kita keluarin, saya mau tanya, tuh di kardusnya ada nggak buku petunjuknya? Ada tidak? Agar kita nggak salah menggunakan TV-nya. Kulkas juga begitu, handphone juga begitu. Itulah perumpamaan Quran. Kalau kita nggak mau salah jalan, nggak mau tersesat, jadikan Quran sebagai pedoman hidup kita. Dunia dan karena kata Nabi di akhir zaman, la yabqa minal Quran illa rasmu. Nanti Quran hanya tinggal tulisan-tulisannya saja. Jangankan buat diamalkan, jangankan buat dipelajari, dibaca pun sudah kagak mau lagi, saudara. Ya, sekarang ujiannya berat. Dulu mah cuma satu TV, TVRI doang. Nggak berwarna hitam putih. Ada listrik pakai aki soak semut tawuran. Glodok. Betul tidak? Tapi hebatnya TVRI tayang jam 5 sore, jam 9 malam dunia dalam selesai Pak. Makanya subuh nggak ada yang kesiangan. Pengajian rame terus. Betul tidak? Jawab, betul tidak? Sekarang televisi berapa jam di rumah sekarang? Non-stop 24 jam. Betul. Subuh nggak ada orang. Yang sembahyang cuma 10. Satu imam, satu makmum, dan 8 tiang. Betul. Pengajian sepi, guru datang duluan, murid belakangan. Datang atu. Mana yang lain? Entah nyusul Pak Ustaz. Susulin lagi. Alhamdulillah nggak datang dua-duanya. Akhirnya masjid musola ramenya malam pertama terawih doang. Atas penuh nggak? Bawah? Jalanan? Tutup nggak? Malam pertama. Apalagi emak-emak itu paling kompak kalau terawih. Orangnya belum datang, sejadahnya duluan. Betul nggak bu? Ada nggak kaum bapak terawih datang kain sarung duluan? Cuman jelek ibu begitu kalau terawih, yang ditanya bukan isya jam berapa, yang ditanya imamnya siapa. Anaknya jawab engkong rohim. Pulang lagi. Bukan ibu-ibu sini bu, ibu-ibu sono pindahan sini. Ya bu, ya bu. Orang dulu ngaji pakai lampu tempel, karena belum ada listrik. Sumbu minyak tanah, bis baca Quran hidung pada cemong. Tapi orang dulu hidungnya boleh cemong karena baca Quran saudara. Tapi seminggu hatam baca Quran, sebulan berkali-kali hatam baca Quran. Betul tidak? Kadang semua tanya, neonnya terang tidak? Bohlamnya terang tidak? Tapi Quran semakin jarang dibaca.
Orang dulu ngaji pakai lampu tempel. Yasin mah apal, Pak. Waqiah apa? Tabarok apa? Sekarang terang neonnya, terang bohlamnya, semakin malas ngajinya. Boro-boro apal Yasin, apal Tabarok, kuliah nggak nyampe-nyampe. Wala ana, wala antum, wala ana, wala antum. Ujung-ujungnya lakum dinukum, wala dolin. Yang belakang bego nyautin, amin. Quran sumber ilmu. Insya apapun ilmu yang bersumber dari Al-Quran, insya Allah itu bersumber dari Allah Subhanahu. Dan tidak mungkin ilmu yang bersumber dari Allah menyesatkan hambanya. Makanya kalau orang ngomong, liatin apa yang diomongin, jangan lihat siapa yang ngomong. Betul. Zaman sekarang mentang-mentang ustadz diikutin, mentang-mentang kiai diikutin, mau salah mau benar bodo amat. Jangan. Nabi bu yang bilang unsur makala wala tanzur man kala. Kalau orang ngomong, lihat apa yang diomongin, jangan lihat siapa yang ngomong. Preman yang ngomong, kata orang-orang jahat, tapi omongannya benar, ambil jangan. Jawab, ambil jangan. Ustadz katanya orang benar, tapi ngomongnya kagak benar, ambil jangan. Jawab, ambil jangan. Keluar dari patat ayam tapi telur, ambil jangan. Lu ceplok, lu cocok sama kecap, enak gak? Tapi maaf, keluar dari pantat ustadz, kuning-kuning mencret, mabok lu makan. Betul tidak? Makanya saya mau tanya, Bu, mau ikut ustadz apa ustadz-ustadzan? Mau ikut ustadz apa ustadz-ustadzan? Kalau ikut ustadz, insya Allah masuk surga. Ikut ustadz-ustadzan, insya Allah masuk surga-surgaan. Betul tidak? Bapak mau ikut ulama apa ulama-ulamaan? Ulama apa ulama-ulamaan? Insya Allah masuk surga. Tapi kalau ikut ulama-ulamaan bakal masuk. Kembali kepada masalah. Jadi Quran sumber ilmu. Dan hidup menjadi mudah kalau kita punya. Betul tidak? Hidup akan menjadi mudah kalau kita punya ilmu. Dan ilmu yang bisa mudahkan kita adalah Al-Quran dan hadisnya Nabi kita Muhammad. Contoh yang kecil gini aja deh. Biasa di punjung Ramadan ngeluarin apa? Ngeluarin apa? Zakatnya zakat apa? Zakat apa? Betul? Betul? Karena kita bermazhab dengan 3 mazhab. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali. Pakai duit boleh enggak? Jawab, pakai duit boleh enggak? Kalau tahu ilmunya silakan. Cuman satu mazhabnya, Imam Hanafi. Imam berarti mazhab yang banyak beras apa duit? Beras apa duit? Jadi ikut yang mana? Ikut yang mana? Ikut yang beras. Tiba-tiba ada orang datang bawa duit, nggak bawa beras. Maka panitia bersiasat menyediakan berasnya. Begitu. Awasnya pakai bilang ribet ya. Kenapa sih pakai duit, Bu? Ribet bawa beras. Hukum diribet-ribetin. Nggak boleh. Paham, Bu? Bu, paham nggak? Kalau ada fakir miskin nih, suami zakat sama istrinya, boleh nggak? Ayo lo jawab lo. Suami zakat sama istrinya boleh nggak? Jawab, boleh nggak? Boleh. Anak muda batal puasa karena bersetubuh. Datang ke rumah Nabi, ya Rasulullah, puasaku batal. Ya udah nanti dikodok aja yang batal. Tapi karena bersetubuh ya Rasulullah, ya udah kodok juga. Puasa 2 bulan berturut-turut nggak boleh batal. Nggak kuat ya Rasulullah. Ya sudah,
bebaskan seorang budak Islam. Nggak mampu Rasulullah. Kenapa nggak mampu? Saya juga budak ya Rasulullah. Apa gini nggak? Gini hari nggak ada bebasin gua. Jadi gimana Rasulullah? Kasih makan fakir miskin berapa orang? 60 orang. Nggak punya ya Rasulullah. Rasulullah kasih gandum, kasih korma, bawa pulang sana, sedekahkan sama orang-orang miskin di kampung kamu. Ya Rasulullah, di kampung yang miskin saya doang. Ini namanya kue cincin ganasturi. Udah miskin. Iya. Betul? Apa kata Nabi? Ya sudah, kau sedekahkan kepada istri dan anak-anakmu. Boleh saudara. Orang fakir miskin, suaminya zakat sama istri zakat sama anaknya. Boleh nggak? Jawab, boleh nggak? Contoh gini, contoh dah. Contoh boleh nggak? Boleh nggak? Ini yang hadir nih ya. Miskin semua nih. Yang kaya gue doang. Kan contoh doang gue bilang juga. Saya zakat dengan bapak sebelah saya. Boleh nggak? Beliau zakat lagi sama sebelahnya. Terus sampai semasjid. Boleh nggak? Sah nggak? Yang terakhir gimana Pak Ustadz? Yang terakhir nggak boleh zakat sama saya. Kan saya orang kaya. Zakat lagi sama sebelah saya. Boleh nggak? Semuanya udah zakat, saudara. Enggak. Kalau tahu ilmunya ibadah jadi gampang. Yang bahaya ibadah tanpa Imam Ruslan mengatakan dalam kitab Zubatnya yang dinakal dalam kitab Sifat 20. Fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun. Siapa orang beramal ibadah tanpa ilmunya, pasti ibadahnya bakal rusak. Dan ibadah yang rusak mutlak tertolak di sisi Bu, ketika Nabi bangkit nanti di hari kiamat, Nabi ngelihat orang kok macem-macem. Ada yang monyet, ada yang kebo, ada yang anjing, ada yang babi. Nabi tanya Jibril, ini siapa? Umatmu ya Muhammad, yang melakukan amal ibadah tanpa ada yang mukanya keledai, badannya orang. Siapa itu Jibril? Itu umatmu yang kalau sholat selalu mendahulukan imamnya. Imam baru Allahu Akbar, makmum udah salam. Geblek tuh. Salah satunya kata malaikat Jibril. Makanya Al-Quran sumber ilmu. Kita boleh bangga dengan Amerika, dengan Challengernya. Kita boleh bangga dengan Apollo-nya orang-orang Uni Soviet. Tapi catat, kita lebih bangga lagi dengan Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad. Betul tidak? Yang kita makan Pak tiap hari ini sekarang nih, itu makanan instan yang banyak zat kimianya. Catat itu. Tubuh kita lemah kalau kemasukan zat kimia melulu, nanti penyakitnya berjamaah. Dalam kurung komplikasi. Imamnya jantung, muazin kolesterol, makmumnya asam urat. Betul ya Bu? Betul ya Bu? Apa kata ahli kesehatan dunia? Kimia yang masuk di tubuh kita nggak usah ke dokter, nggak usah ke klinik, nggak usah beli obat di apotik, karena engkau diberikan ilmu oleh Allah yang bisa menghancurkan zat kimia di tubuh kalian. Apa itu? Puasa 8 hari dalam 1 bulan. Itu jadi obat yang menghancurkan zat kimia di tubuh kita. Berarti puasa seminggu berapa kali? Senin dan Kamis aja begitu hebatnya, apalagi yang sebulan nih Ramadan. Bu, besok mau dioperasi, ibu kudu ngapain malamnya? Padahal pagi kudu operasi Pak, malam kudu puasa. Jangan coba-coba pagi mau dioperasi, malam makan gemblong. Mampus. Betul tidak? Betul tidak?
Pagi mau operasi, malam kudu puasa. Lihat hebatnya puasa. Dan Nabi sabdakan, sumu tasihu, puasalah kalian, niscaya sehatlah kalian. Al-Quran sumber ilmu. Makanya hati-hati dengan anak-anak muda. Kita lagi menghadapi Islamfobia. Orang Islam tapi yang takut dengan Islam. Orang Islam tapi anti dengan hukum Islam. Orang Islam tapi nggak suka dengan hukum Islam. Tapi insya Allah yang hadir beriman semua nih ya. Kuatkan iman kita. Udah ya, segini aja ya. Gampang tang undang lagi aja. Gue masih siapa aja insya Allah. Insya. Kesimpulannya Bu. Yang pertama, Ramadan merupakan bulan yang besar. Yang hanya diberikan kepada umat yang besar. Siapa mereka? Ya ayyuhallazina. Saking besarnya banyak bonus diberikan di bulan suci Ramadan. Salah satunya salah satunya nuzulul, ambil Quran sebagai sumbernya ilmu. Anak-anak muda jangan berhenti ngaji. Duduk di majlis. Setuju? Handphone saja kalau nggak dicas-cas lama-lama batunya lobet. Udah lobet nggak dicas juga lama-lama handphonenya. Betul tidak? Iman kalau nggak dicas lama-lama imannya lobet. Udah lobet nggak dicas juga lama-lama hatinya mati. Kalau handphone udah mati nggak bisa dinyalain lagi. Handphone udah mati nggak berfungsi lagi. Hati kalau udah mati nggak bisa berfungsi lagi. Khatamallahu ala qulu wa ala sam wa ala absar gisawatun walahum adzabun azim. Dan catat saudara, kalau hati manusia sudah mati, ulaika kal an'am, mereka percis seperti binatang, bahkan lebih hina daripada binatang saudara. Binatang masih manfaat buat manusia, tapi kalau manusia kayak binatang, apa yang dapat manfaat dari dia saudara? Tahu monyet nggak? Monyet. Tahu nggak? Jelek nggak? Jelek nggak? Sejelek-jeleknya monyet bisa ngasih duit sama orang. Topeng monyet. Sarinam ke pasar, plak pling plung. Habis main topeng monyet, orang dapat duit dari monyet. Betul. Tapi kalau manusia udah kayak monyet, nyolongin duit orang melulu. Betul tidak? Jawab, betul tidak? Makanya maaf ya Bu ya. Dulu tuh binatang bisa ngomong Bu. Makanya orang dulu mah ngangon kebo nggak jauh-jauh, depan masjid. Gede pelatarannya, banyak rumputnya. Masuk Johor yang ngangon ke masjid deh, sembayang. Kebonya diikat tuh di pohon. Rebahan juga istirahat sambil netein anaknya. Tuh anak kebo tiba-tiba kaget Pak dengar suara aneh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak kebo bangun. Suara apa itu Mak? Suara azan. Apa azan? Manggil orang untuk mendirikan. Anak kebo nanya, kok kita nggak azan Mak? Nggak mungkin lah Nak. Kenapa Mak? Kita kebo. Paham dong. Terusin jangan. Gua nggak tega nerusinnya nih. Anak kebo tidur lagi. Bangun lagi. Qad qamatis sholatu, qad qamatis sholat. Suara apa lagi tuh Mak? Suara qomat Nak. Kok kita nggak qomat sih Mak? Nggak mungkin lah Nak. Karena kan kita ngomong kebonya pelan-pelan. Lu ngomong kebo mata lu liat muka gue. Tidur lagi. Bangun lagi. Allahu Akbar. Suara apa lagi tuh Mak? Takbiratul. Ya Allah Mak, azan sudah, qomat sudah. Sekarang takbiratul ihram. Wajib ya Mak sholat? Wajib lah Nah. Kenapa sih Mak kita nggak wajib sholat? Nggak mungkin lah Nah. Kenapa ya Mak? Karena kita waktu emaknya bilang kebo, ini anak lebih kaget lagi. Mak, ada apa lagi? Katanya orang wajib sholat. Emang iya? Nah itu depan masjid yang nggak sholat siapa? Ada yang main catur, ada yang main kerambol,
Ada yang ngobrol, ngerokok, pada nggak sholat. Maknya jawab, itu mah bapak moyangnya kebo. Ibu sholat nggak bu? Alhamdulillah. Hati-hati punya laki nggak sholat. Kalau ibu sholat, laki nggak sholat, berarti ibu tiap malam tidur sama bapak sholatnya. Jawab, sholatnya. Hati-hati punya bini nggak sholat. Bapak sholat, bini nggak sholat, berarti bapak tiap malam numpakin. Nih, najis gue. Anak perawan, jangan punya suami yang berani meninggalkan. Jangan. Kalau kau punya suami yang berani meninggalkan sholat, sholat aja dia tinggalin, apalagi lu. Yang perjaka juga begitu. Cari bini jangan yang ngelawan sama orang tua. Kalau punya bini ngelawan sama orang tua aja dia lawan. Iya. Betul tidak? Kalau ada laki-laki macam-macam sama kamu, memutuskan kamu, ucapkan alhamdulillah, karena kau diputuskan laki-laki yang tidak mencintaimu lagi. Yang rugi laki-laki yang meninggalkan kamu, karena dia meninggalkan perempuan yang masih mencintainya. Catat bego. Buat status. Kan pepatah mengatakan, dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke. Tapi jangan lupa, dari mana datangnya kecewa? Di dunia maya ke dunia nyata. Di dunia maya mukanya kinclong. Pas ketemu bluwek. Astagfirullah wa atubu ilaih. Siap kuatkan iman? Siap kuatkan iman? Betul? Siap jadikan Quran sebagai sumber ilmu? Insya. Terakhir ya, tahu air laut rasanya? Tapi saya mau tanya, di laut ada ikan tidak? Ada ikan tidak? Hebatnya ikan yang hidup di air laut. Air lautnya boleh asin, tapi ikannya nggak terpengaruh dengan asinnya air laut. Kalau kita punya iman, hati kita hidup, tinggal dimanapun kita, nggak akan terpengaruh dengan lingkungan dan pergaulannya. Betul tidak? Anak perawan punya iman, nggak akan menyentuh perzinahan. Nikah dulu baru kawin, bukan kawin dulu baru nikah. Akhirnya lahir bayi-bayi ajaib. Kalau bayi normal kan 9 bulan, 4 bulan lahir, 5 bulan lahir, ajaib. Betul tidak? Anak muda kalau punya iman nggak akan menyentuh minuman keras. Betul tidak? Orang barat mabok pantas makan enak-enak tuh, Kentucky, fried chicken, hotdog, hamburger, pizza, hoka-hoka bento. Orang barat mabok juga enak, daging. Mabok, roti. Kita anak Kemayoran mabok, bala-bala. Ya bu ya, ya bu ya, bu, saya tinggal di Mangga Besar bu. Bapak tahu Mangga Besar? Kenceng amat loh. Jangan-jangan langganan. Mangga Besar apa bu yang nggak ada? Komplit dari sajadah sampai haram jadah. Kanan kiri saya kos-kosan perempuan malam. Kita kalau subuh mau ke masjid, mereka baru pulang. Gue lihat dosa, gue ngeliat barang bagus. Makanya Pak RW, Pak Haji Keli mau ke rumah sih nggak kasih. Jangan. Belok lu saja belok. Nggak bakal pulang lagi udah WA aja WA. Jangan dilihat macem-macem. Betul tidak? Betul tidak? Ini aja deh ya, saya sampein ya. Insya Allah bermanfaat ya. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Ibu, kemarin tanggal 7 tanggal merah anak yatim saya pulang dah ke rumah orang tua masing-masing. Amin dong. Amin. Tapi alhamdulillah dibekali, satu anak dapat duit 1,5 juta. Dapat Indomie, dapat susu, dapat segala macam. Ada yang ngasih, alhamdulillah.
Nah, selama mereka prek sekarang ini, kita lagi bangun kamar mandi. Buat nambahin kamar mandi anak-anak yatim saya. Kira-kira ini malam saya minta bantuannya dikit deh. Boleh nggak? Boleh nggak? Oh, boleh nggak, Bu? Dikit aja deh dapat ya. Berapa aja dapat ya deh. Dari malam pertama sampai ini malam saya keliling kemana-mana ceramah. Saya nanggok kemana-mana. Buat apa? Buat bikin kamar mandi anak-anak yatim saya. Agar mereka nanti kembali habis lebaran, kamar mandinya udah nambah. Mandi nggak akan rebutan. Cuci kaki nggak akan rebutan. Buang air nggak akan rebutan. Insya. Jadikan niatin sedekah ibu ini malam. Jadikan sedekah jariah. Apa jariah? Napasnya boleh berhenti. Tapi pahalanya nggak pernah berhenti. Ya Rabbal. Siap bantu saya? Pakai sorban atau apa? Untuk kita minta sedekah sama yang hadir. Sambil kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad. Salatul Salamullah ala Taha lillah salat salam Allah ala Yasin. Semuanya salat salamullah ala Taha Rasulillah. Salat salamullah ala Yasin. Semuanya tawassalna millah wa bil hadi lillah wa kul mujah bi ahlil bad Allah ilahi sal umma minal afad nekama wa min wa min ma bi ahlil bad Allah. Semuanya salat mullah ala Taha lillah salat salam ala Yasin. Allahumma salli wa sallim. Bacakan Fatihah. Doain yang dagang biar laris, yang usaha biar maju, yang sudah bekerja diangkat derajatnya, yang belum bekerja biar cepat dapat kerjanya, yang sudah berumah tangga sakinah mawaddah warahmah, yang belum berumah tangga mendapatkan jodoh yang soleh dan solehah, yang sudah punya anak, anak-anaknya berguna untuk agama, bangsa, negara, yang belum punya anak biar cepat dapat keturunannya. Kita yang sehat dipelihara sehat kita, yang sakit biar diangkat penyakitnya, orang tua yang udah meninggal dunia dimaafkan kesalahannya, yang masih hidup dia akan dipanjangkan umurnya. Al-Fatihah binniyah. Annallaha yubarikuna fi sahri Ramadan lisiyam wal qiyam wa qiraatil Qur'anil muhkam wa ila hadratin Nabi Muhammadin. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin rabbal alamin. Ini saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Saya tadi di sana sudah tarawih, sudah witir juga. Saya dari Isya udah sampai Pak RW. Cuman gak ada yang laporin kali ya. Gue juga bingung, bengong gue sendirian. Orang tarawih gue kagak, gue tarawih aja dah. Udah tarawih juga, udah witir juga. Alhamdulillah. Bapak Ibu jangan pulang, witir dulu. Habis witir baru kita pulang. Insya Bapak Ibu yang hendak membantu, entar mau pulang ngambil duit dulu, silakan saja. Saya masih menunggu di sekretariat Masjid Adia Gurus Sya'ban. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.